Bab 2054. Mungkinkah kamu yang melakukannya? Bodoh. Tanpa menunggu Arya Yuga berbicara, Hanzo mencibir. Maksudmu, Master Sekte juga bodoh karena bekerja sama denganku? Kamu. Ragen cemas. Dia bahkan tidak tahu mengapa Hanzo begitu konyol sehingga dia tidak bisa menyangkalnya hanya dengan satu kalimat. Beraninya dia mengatakan bahwa Arya Yuga bekerja sama dengannya, bahkan meski ini adalah hal yang sangat jelas, tetapi dia tidak bisa mengatakannya terang-terangan. Semua orang demi martabat Sekte Gunung Hijau, apakah Anda ingin menghancurkannya, Master Ragen? Atau, karena saya memeriksa di pelataran dalam Anda? Ekspresi Hanzo tiba-tiba tenggelam, menatap Ragen. Mungkinkah kamu pembunuhnya? Tiba-tiba, suasana di aula menjadi tegang. Perhatian semua orang, semua menatap Ragen, mata mereka berbeda. Hati Ragen tiba-tiba tenggelam, tetapi dia segera memulihkan ketenangannya, dan kepanikan di matanya melintas. Apakah kamu mulai menjebak orang tanpa pandang bulu? Andrew Gunn adalah muridku yang kubanggakan, aku membunuhnya, apakah aku gila? Dia berteriak, matanya merah. Dia sudah mati, aku lebih sedih daripada orang lain, kamu bahkan memfitnah aku pembunuhnya. Apakah kamu mencoba untuk membuat Andrew Gunn menggandakan kematiannya? Ragen, mati-matian menjaga penampilannya. Ekspresi bersemangat itu seperti gadis yang ternoda, sedih dan marah. Kalau tidak, mengapa yang kamu lakukan begitu bersemangat? Hanzo bertengkar dengannya, jelas juga emosional. Suara di aula tiba-tiba menjadi lebih keras. Berhenti. Tiba-tiba, Arya Yuga menepuk meja, dan aula tiba-tiba menjadi sunyi. Dia melirik Hanzo dan Ragen. Andrew Gunn ini ingin membunuh Grey Z, menantu saya. Dia tidak menempatkan saya di matanya dan Sekte Gunung Hijau di matanya. Orang-orang seperti dia secara alami dihasut oleh seseorang di belakang. Itu harus ditemukan. Dia melirik Ragen. Apakah kamu tidak ingin tahu siapa pembunuhnya? Jantung Ragen berdenyut dengan mata itu. Tampaknya mereka sudah tahu apa yang dia lakukan, tetapi tidak ada bukti. Tentu saja aku ingin tahu, dan aku harus tahu, kata Ragen. Dia menunjuk Hanzo, marah. Tapi mengapa kamu curiga bahwa aku pembunuhnya? Itu terlalu tidak masuk akal. Dia tidak bisa menjadi pembunuhnya. Tiba-tiba, sebuah suara datang. Di luar aula, Grey Z berjalan masuk perlahan. Bagaimana mungkin Master Ragen menjadi pembunuhnya? Bahkan jika semua orang di dunia ini ingin membunuhku, Master Ragen pasti tidak ingin membunuhku. Bagaimana dia bisa menjadi pembunuhnya? Grey Z berjalan masuk, semua orang menatapnya. Termasuk Andre Yuga dan Arthur Yuga, mereka bahkan melihat Arya Yuga mengangguk kepada Grey Z, merasa sedikit lebih tidak nyaman. Bukankah itu hanya menantu dari pintu ke pintu, dan dia bukan menantu dari pintu ke pintu dari putrinya kandung sendiri, apakah perlu begitu memperhatikannya? Bahkan, meski Grey Z meninggal, itu tidak akan menjadi masalah besar. Di mana perlu membuat pertarungan besar seperti itu yang bisa membalikkan seluruh Sekte Gunung Hijau. Sepertinya tidak ada tempat bagimu untuk berbicara di sini. Andre Yuga berkata dengan agak santai. Mereka yang hadir adalah semua andalan Sekte Gunung Hijau. Selain para tetua, mereka juga kepala aula dan master pelataran dalam dan luar. Apa itu Grey Z? Siapa kamu? Grey Z melirik Andre Yuga. Hah, kamu bahkan tidak mengenalku. Andre Yuga kesal. Apakah kamu terkenal? Mengapa aku harus mengenalmu? Kamu tampaknya lebih rendah dari Andrew Gunn. Jawab Grey Z acuh. Andre Yuga tiba-tiba menjadi sangat marah. Bandingkan dirinya dengan orang mati. Masih mengatakan bahwa dia lebih rendah dari orang mati ini. Kamu. Dia melangkah maju dan hendak melakukan sesuatu, tetapi dihentikan oleh Arthur Yuga. Di aula,
tidak layak bertindak seperti itu. Ngomong-ngomong, kami semua adalah tetuamu. Arthur Yuga berkata dengan ringan. Mereka semua adalah saudara Lilia Yuga. Siapa pula kamu? Grey-Z memiringkan kepalanya. Bab 2055. Hah. Kata-kata Grey-Z membuat Arthur Yuga juga terkejut, dan wajahnya langsung tenggelam. Wah, jangan mempermalukan wajahku. Wajahmu, aku benar-benar tidak menginginkannya. Grey-Z berkata ringan. Setelah itu, dia bahkan tidak repot-repot memperhatikan Arthur Yuga. Grey-Z berjalan langsung ke Ragen, dan mereka berdua saling berhadapan, menatap mereka dengan mata Grey-Z. Wajah Ragen masih tidak memiliki gelombang. Namun, dia tidak tahu mengapa Grey-Z akan berbicara untuk membela dirinya sendiri. Tidak ada kontak antara keduanya, dan mereka hanya pernah bertemu sekali. Meski pembunuhan Andrew Gunn padanya memang sesuatu yang dia lakukan di bawah komandonya, Grey-Z tidak tahu. Demikian pula, dia tidak punya alasan berbicara untuk dirinya sendiri. Master Ragen memiliki hati yang baik, bagaimana bisa menyakiti orang? Grey-Z berkata. Terlebih lagi, kami tidak mengenal satu sama lain sebelumnya, dan tidak memiliki dendam di masa lalu, apalagi dendam baru-baru ini. Jadi lebih tidak perlu untuk menyakiti saya. Ragen berkata sambil mengangguk. Ya, saya dan Grey-Z, ini adalah kedua kalinya saya bertemu, di mana ada alasan pembalasan hidup dan mati, atau menginginkan hidupnya. Master Sekte Balai Disiplin, kamu tidak bisa menuangkan air kotor padaku begitu saja. Hanzo melirik Ragen, lalu ke Grey-Z, mendengus dingin, wajahnya tidak senang, dia sepertinya sangat tidak puas dengan bantuan Sekte Grey-Z kepada Ragen. Dia membantu Grey-Z menemukan si pembunuh dan membantunya mendapatkan keadilan, tetapi Grey-Z malah pergi ke sisi Ragen. Master Sekte, pasti ada orang lain yang ingin membunuhku. Saya tidak percaya bahwa itu adalah Master Ragen. Grey-Z berjalan ke Arya Yuga dan melengkungkan tangannya. Lalu, menurutmu siapa itu? Ketika Arya Yuga mengatakan ini, semua orang tiba-tiba merasa terkejut, dan ekspresi di wajah mereka berbeda. Mana ada pertanyaan seperti itu? Mungkinkah yang Grey-Z pikir itu adalah yang harus diselidiki dan yang harus ditangkap? Itu terlalu kekanak-kanakan. Hal macam apa Grey-Z ini, dan di mana dia memiliki kualifikasi ini, sehingga Arya Yuga berbicara untuknya seperti ini? Tidak mungkin bagi orang-orang di Sekte Gunung Hijau ini, kata Grey-Z dengan sungguh-sungguh. Belum lama saya datang ke Sekte Gunung Hijau. Banyak orang bahkan belum melihat saya, dan bahkan tidak tahu bahwa saya di sini. Tapi aku di luar, memang punya banyak musuh. Jika mereka tahu bahwa aku ke Gunung Hijau, tidak ada tahu mereka mungkin akan menyelinap ke pegunungan membunuhku. Maksudmu, ada orang luar untuk menyelinap ke pegunungan, untuk membunuhmu? Wajah Arya Yuga tenggelam. Ini masalah besar. Bukan hanya karena Grey-Z dibunuh, tetapi juga karena seseorang menyusup ke Sekte Gunung Hijau. Ini adalah provokasi ke Sekte Gunung Hijau. Baru-baru ini, apakah ada orang luar yang memasuki Sekte Gunung Hijau? Tanya Grey-Z. Dalam sekejap, seluruh aula menjadi sunyi. Mereka tidak tahu apakah Grey-Z berbicara dengan santai atau dengan sengaja menanyakan mereka yang datang ke Sekte Gunung Hijau dalam beberapa hari terakhir, yaitu Penatua Louis Hugo. Tujuan kedatangan mereka adalah untuk melamar, dan ingin putra mereka menikah dengan Lilia Yuga. Tapi mereka tidak menyangka bahwa Arya Yuga telah lama mengatur menantu dari rumah ke rumah untuk Lilia Yuga, yaitu Grey-Z. Dengan mengatakan itu, sangat mungkin bahwa Penatua Louis Hugo dan yang lainnya ingin membunuh Grey-Z. Motifnya terlalu mencolok. Mereka datang untuk melamar dan ingin menikahi Lilia Yuga,
tetapi Lilia Yuga sekarang adalah wanita Grey Z. Jika mereka ingin melamar, maka itu hanya dengan membuat Grey Z mati terlebih dahulu. Itu seperti guntur, yang langsung menghancurkan kepala semua orang. Terutama Ragen tidak bisa berkata tetapi kepalanya meraung, omong kosong Grey Z, dia bahkan benar. Namun, bagi mereka, membunuh menantu dari pintu ke pintu bukanlah masalah besar, tidak peduli bagaimana mereka berpikir, hal-hal akan berkembang ke titik di mana mereka berada sekarang. Suasana tiba-tiba menjadi sedikit tegang. Omong kosong. Tiba-tiba, Tetua Agung berteriak dengan marah. Apa katamu? Penatua Luis Hugo, orang yang begitu besar, apakah akan memiliki pengetahuan yang sama denganmu?